Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil video sejarah kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Asyifa Putri Sadikin. Saya Junisi Cahayu. Saya Juwali Beri. Dan saya Reswen Auko Febrian. A. Pemuda yang berpolitik. Pada tahun 1931, berdirilah organisasi secara resmi yang diberi nama Indonesia Muda. Indonesia Muda ini didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan Indonesia bersatu dan Indonesia merdeka. Pemuda Indonesia tidak boleh terlibat dalam politik karena ada tekanan dan larangan dari pemerintah. Sehingga pemuda-pemuda Indonesia mendirikan berbagai organisasi-organisasi lainnya di daerah. Namun tidak sampai situ juga, ada juga organisasi yang didirikan oleh pemuda Indonesia yang berada di Malang yang diberi nama dengan organisasi PNI, serta ada juga organisasi yang berada di daerah Yogyakarta yang diberi nama organisasi PEPRI. Dalam kegiatan tersebut, pemuda Indonesia melakukan kegiatan kepaduan dari pemuda Jongjava, pemuda Sumatera, dan pemuda lainnya. Dan yang berisi dalam kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan atau memperkuat semangat nasionalisme dan patriotisme. B. Nasionalisme yang revolusioner. Sebagai seorang, Soekarno muncul sebagai pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai yang bernama Partai Nasional Indonesia. Partai itu bersifat revolusioner. Sebelumnya partai itu bernama Anglene Studi Club. Soekarno memimpin partai itu hingga Desember 1929. Jumlah anggota hingga saat itu 1.000 orang. Soekarno juga turut serta memprakarsai berdirinya Mufakat, Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia pada 1927. Pada 28 Oktober 1928, organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Menyatakan Sumpah Pemuda itu membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat. Oleh karena itu, perlawanan terhadap kekuasaan kolonial pada masa pergerakan banyak berbalas pada masalah perkumpulan agama di pihak lain. Karena gerakan-gerakan yang cenderung keras, komunis merupakan target-target langsung dari pemerintah Belanda. Namun demikian, Belanda tidak dapat mempertahankan kekuasaan mereka di daerah-daerah yang berbasis komunis. Sementara itu, Partai Nasional Indonesia terus menggelorkan program-program perjuangan kritik tajam terhadap kekejaman kolonial dan imperialis dilancarkan. Oleh karena itu, PNI di bawah pemimpinan Ir Soekarno terus mendapatkan tekanan dari Belanda. Soekarno sebagai pemimpin PNI karena aksi-aksi yang dengan diradikal terhadap pemerintah Belanda, akhirnya ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Soekarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Pidato pembela itulah yang kemudian dibutuhkan dengan judul Indonesia Menggugat. Pidato pembelaan Bung Karno yang cukup kritis dan keras untuk tidak mempengaruhi pendirian hakim. Putusan pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman kurangan kepada Soekarno. Ia ditahan di penjara Sukamiskin selama 4 tahun, perhitungan Desember 1930. Selama Soekarno menjalani masa pertahanannya, PNI dipecah menjadi 2, Partai Indonesia, dipimpin oleh Sartano, dan Pendidikan Nasional Indonesia baru dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Syair. Setelah bebas, Soekarno masuk dalam Partai Indonesia. Partai Indonesia memimpin Soekarno lebih menekankan pada mobilitas massa, sedangkan Hatta dan Syair lebih menekankan
pada organisasi kader yang akan menentang. Tekanan pemerintah kolonial Belanda dengan keras dan lebih menambahkan pemahaman ide nasionalisme. Namun demikian, kedua strategi politik itu belum mencapai hasil yang maksimal. Soekarno dengan ide-ide nasionalisme itu memang terus diawasi selepas dari penjara. Sukamiskin kemudian diasingkan ke ND, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia ditempatkan di sebuah rumah bersama keluarganya. Soekarno selama 4 tahun diisolasi, dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan, tetapi Soekarno sering merenung di bawah pohon sukun yang ada di dekat rumah itu. Kebetulan pohon sukun itu bercabang 5. Ia merengkangkan nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dini. C. Volksraad, wahana perjuangan. Volksraad juga memiliki arti sebagai dewa rakyat. Pada akhir 1929, pimpinan PNI berhasil ditangkap dan harus membentuk Fraksi Nasional. Fraksi Nasional mengecam tindakan ketidakadilan yang telah dilakukan oleh pemerintah kolonial. Atas ancaman tersebut, Volksraad meninjau ulang kebijakan pemerintah kolonial. Fraksi Nasional juga menentang usulan memperkuat pertahanan dengan alasan itu hanya menghabiskan biaya yang besar dan menyulitkan kehidupan masyarakat, di mana kondisi perekonomian pada saat itu sedang tidak baik. Meskipun aspirasi masyarakat sudah mulai dilirik dan mulai didengar, namun tetap saja ada rasa ketidakpuasan yang muncul di dalam hati, sehingga pada 15 Juli 1936 muncullah petisi Sutarjo yang menyuarakan adanya kurang giatnya pergerakan nasional akibat saling tidak pengertian terhadap pihak pemerintah. Petisi Sutarjo Kartohadikusumo selaku wakil Volksraad mendapat banyak dukungan dari anggota Volksraad. Lalu petisi tersebut diantarkan ke parlemen Belanda. Namun sayangnya petisi tersebut ditolak secara mentah-mentah pada November 1938 dengan alasan Indonesia belum cukup mampu untuk mengurus dirinya sendiri sebagai sebuah negara. Selama hal-hal tersebut terjadi, ada berbagai pihak yang berpartisipasi, yaitu diantaranya ada Perindra, Partai Rakyat Indonesia, Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia, GAPI, Gabungan Politik Indonesia. GAPI terdiri dari berbagai organisasi sebelumnya seperti Perindra, Gerindo, Persatuan Pendidikan Islam Indonesia, Persatuan Katolik Indonesia, Persatuan Minahasa, dan lain sebagainya. Tamatnya kemaharajaan Belanda. Ratusan tahun sudah Belanda membangun kemaharajaan di Kepulauan Indonesia, di tanah Hindia Belanda. Secara intern, pejuang dan para pemuda yang kemudian berpolitik untuk mewujudkan persatuan guna melawan penjajahan, roda kebangsaan digerakkan untuk melawan gandasnya roda kolonialisme dan imperialisme. Tetapi tampaknya roda kolonialisme dan imperialisme itu masih cukup kokoh. Tetapi para pejuang dan intelek muda kita tidak pernah putus asa. Roda kebangsaan terus digerakkan di berbagai penjuru yang dipandangkan memungkinkan untuk mendapatkan kebebasan termasuk melalui Volksraad. Kebijakan politik etis telah diterapkan sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban pemerintah kolonial terhadap negeri jajahan yang rakyatnya sudah lama dibuat menderita. Pintu pendidikan dan politik bagi kaum Bumi Putra dibuka untuk memberikan kesempatan para pejuang kita untuk mengekspresikan strategi perjuangannya secara lebih demokratis. Berbeda dari perjuangan masa-masa sebelumnya, tetapi semua ini tidak dapat berjalan cepat sebagaimana harapan para pejuang pergerakan kebangsaan, pejuang kita. Maksudnya Bumi Putra sebagai anggota Volksraad bukan berarti kaum Bumi Putra diberi hak penuh untuk menyuarakan pendapatnya.
Namun setidaknya Volksraad sudah memberikan peluang para wakil Hindia yang membukakan wawasan mereka perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan dominasi kolonialisme dan imperialisme Belanda. Di tengah-tengah roda pergerakan kebangsaan bergesekan dan beradu dengan roda kolonialisme dan imperialisme, Tuhan yang Maha Kuasa telah membuat skenario baru, yakni berkorbannya Perang Dunia Kedua. Perang itu pun dengan cepat menjalar ke Indonesia yang ditandai dengan datangnya tentara Jepang yang kemudian ikut menyudahi kemaharajaan Belanda di Indonesia. Sekian video kelompok 8 sejarah kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.